Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari kita bisa berkumpul di tempat ini tanpa kekurangan sesuatu apapun. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan pada pagi hari ini. Semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami berkumpul Tuhan, seluruh umat-Mu Tuhan yang percaya kepada Engkau pada pagi hari ini. Membawa hati kami, membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Membawa ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau baik dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau tak akan pernah meninggalkan kami. Sebab Engkau Tuhan yang dahsyat, yang bertahta dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dan bahkan dalam gereja kami. Kami percaya, kami punya iman kepada Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Allah kami. Tuhan, pada hari ini kami mempersiapkan dan memberikan hati kami untuk memuji, memuliakan Tuhan, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Roh-Mu yang hadir dalam hati kami, yang membawa kami Tuhan menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini, membawa kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami percaya bahwa ada satu kuasa yang akan bekerja dalam hidup kami. Di saat kami menaikkan pujian kami, di saat kami mengangkat tangan kami dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang akan bekerja dalam hidup kami, menjamah setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Biar jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengaku iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri Bapak Ibu. Kita percaya satu nama, yaitu Yesus Kristus. Itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia Allah yang tak pernah gagal dalam hidup kita. Segala apapun yang dilakukannya adalah baik dalam hidup kita. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Di saat kita berseru kepada Tuhan, Dia adalah Allah yang mendengar, Allah yang selalu menjawab. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my foreman in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail.
Semua umat yang mau memuji Tuhan, mari bersama katakan amin. Iman kami percaya, mari berikan tos kiri kanan ya, katakan Tuhan Yesus dahsyat. dalam Tuhan dan masih tetap memuji Tuhan. Mari jemaat bertepuk tangan kepada Tuhan.
seperti-Mu Tuhan. Engkau tiada duanya dalam hidup kami. Engkau tiada bandingannya Tuhan dalam hidup kami. Makasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus bawa kami Tuhan menikmati hadirat-Mu. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan, nikmati hadirat-Mu, menyembah-Mu. Bawa kami Tuhan.
ini kami datang padamu ya Bapa. Kami telah mempersembahkan pujian penyembahan kami di hadapan Engkau. Kami percaya ini telah menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Mari buka hati kami, pikiran kami, agar biarlah firman yang akan disampaikan boleh tertanam di tanah yang subur. Amin. Dan firman itu boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah-buah. Hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, hamba dipenuhi dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Tapi biarlah Roh Kudus Engkau yang berbicara kepada kami saat ini, agar kami sama-sama mau melakukan apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Setiap anak-anak kecil ada di hadapan Engkau Bapa. Anak-anak sekolah minggu adalah penerus gereja kami Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau proteksi mereka Bapa, agar biarlah mereka sungguh menjadi anak-anak yang selalu menang di dalam setiap pergumulan. Mereka menjadi anak-anak yang perkasa Bapa. Sebentar mereka akan memasuki ruang sekolah minggu. Disitulah mereka akan diajarkan Tuhan tentang Engkau. Oh Bapa, Engkau buka hati mereka, agar setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi tempat yang layak di hati mereka masing-masing. Setiap guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar, Engkau memampukan mereka. Setiap kata-kata yang akan diucapkan adalah kata-kata yang penuh hikmat dan penuh kuasa, sehingga firman itu terus mengubahkan setiap anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah pemberitaan firman ini dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus Engkau yang beracara bagi kami. Segala kekuatan, kuasa-kuasa lain yang beracara saat ini, yang ingin mengganggu kami di dalam mendengarkan firman-Mu, saat ini kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali ya. Saya lihat semuanya bersukacita. Hanya masih banyak yang lebih senang duduk di belakang. Dingin Bu. Dingin. Siapa yang rindu hari ini ingin mendapatkan yang terbaik dari Tuhan? Amin. Saya juga rindu mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita akan membaca ayat firman Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita buka Alkitab kita, handphone kita, atau kita akan membacakan lewat layar. Kejadian 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Saya percaya Bapak Ibu belum capek kan? Belum? Mari sejemput kita bangkit berdiri, kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap ya. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail, telah membawa dia ke situ.
Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menanggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu dia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam tempat anak raja. Demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Mari bersama-sama. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Silakan duduk. Yang menjadi tema buat kita di pagi hari ini adalah kemurnian iman Yusuf. Untuk mencapai sebuah kemurnian tentunya harus melewati proses.
emas mengalami proses yang panjang, baru akan mendapatkan kemurniannya. Tidak saja diambil dari tempatnya di pegunungan ataupun di sungai, langsung dijadikan perhiasan. Tidak, tetapi harus melewati proses yang panjang. Emas itu harus diayak dulu, dipilah, ya, lalu dibakar, sehingga mendapatkan kemurniannya. Begitu juga dengan kehidupan setiap orang percaya. Untuk mendapatkan kemurnian iman harus melewati berbagai proses di dalam kehidupan kita. Tanpa proses, kita tidak akan melihat, kita tidak akan mengalami yang namanya kemurnian iman. Terkadang membuat kita tidak mampu dan kita tidak sanggup, ya, dengan proses. Kadang-kadang proses itu datang bertubi-tubi. Kita merasakan bahwa proses itu sangat berat, membuat kita tidak mampu dan kita tidak sanggup. Bahkan ada yang sampai meninggalkan iman percayanya oleh karena betapa beratnya proses itu di dalam kehidupan kita. Proses di dalam rumah tangga, proses di dalam ekonomi kita, dalam pekerjaan usaha kita, proses dalam kesehatan kita. Kemarin kami baru mengunjungi hambanya Pak Sikus yang sedang dirawat di rumah sakit. Ibu Engge katakan kadang-kadang dia merasa capek, ya. Tapi itulah proses Tuhan. Untuk mendapatkan kemurnian iman kita harus diproses. Kalau kita tidak diproses, kita biasa-biasa saja. Hidup kita biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita diproses, banyak hal kita bisa dapatkan. Tetapi yang terpenting, kita mau taat atau tidak. Mau nggak kita menjalani proses itu? Mau nggak kita menerima setiap proses yang datang di dalam hidup kita? Kita terima atau kita menghindar? Kita menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan orang lain. Kalau kita lihat Yusuf adalah anak daripada Yakub dan juga Rahel. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub dan Rahel. Kenapa? Karena Yusuf lahir di masa tua mereka. Dibanding dengan saudara-saudaranya, Yusuf sangat paling disayang. Sehingga ayahnya membuatkan jubah yang maha indah dipakaikan kepada Yusuf. Tidak hanya itu saja, tetapi sejak Yusuf masih muda, ketika dia berumur 17 tahun, Tuhan berbicara kepada Yusuf melalui mimpi. Sungguh luar biasa. Suara Tuhan datang kepada Yusuf. Jadi Tuhan itu bisa berbicara dalam banyak cara. Tuhan bisa berbicara melalui hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Tuhan bisa berbicara melalui orang-orang di sekeliling kita. Tuhan bisa berbicara melalui firman Tuhan yang kita baca. Tuhan bisa berbicara melalui mimpi yang kita dapatkan. Tuhan bisa berbicara melalui hati kita. Perdengarkan ke telinga kita secara audible. Banyak cara Tuhan bisa berbicara kepada kita. Nah, pada umur 17 tahun
Di masa muda Yusuf, Tuhan berbicara kepada Yusuf melalui mimpi. Apa mimpinya? Ada dua mimpi yang Tuhan nyatakan kepada Yusuf. Yang pertama, bahwa berkas gandum Yusuf akan bangkit. Dan berkas-berkas gandum saudara Yusuf akan menyembah dia. Lalu yang kedua, apa mimpinya? Bahwa tampak ada matahari, bulan, dan juga ke-11 bintang yang sujud menyembah kepadanya. Setelah mendengar, setelah melihat perlakuan daripada ayah daripada Yusuf dan juga setiap perilaku-perilaku yang diperlakukan kepada Yusuf dan juga mimpi yang disampaikan kepada Yusuf, saudara-saudara Yusuf menjadi benci kepadanya. Mereka sangat iri kepadanya. Kenapa Yusuf harus mendapatkan ini? Di rumah ayah kita tidak memperhatikan kita, tidak menyayangi kita, tetapi lebih menyayangi Yusuf. Bahkan membuat jubah yang maha indah bagi Yusuf. Dan juga Tuhan berbicara pada Yusuf melalui mimpi. Siapa sih dia? Disitulah timbul sebuah kebencian di hati mereka, sehingga mereka merencanakan beberapa kejahatan kepada Yusuf. Bapak Ibu yang terkasih, kalau Yusuf pernah mengalami proses Tuhan yang gitu luar biasa, dan di situ kita melihat kemurnian iman percayanya kepada Tuhan, kita pun akan mengalami yang sama, sedang mengalami yang sama. Nah, apakah saudara kita mau belajar? Apa sih rahasia kemurnian iman daripada Yusuf? Apa rahasianya? Pasti ada dong rahasianya. Ada beberapa hal kita akan pelajari dari kehidupan iman percaya Yusuf. Yang pertama, Yusuf menerima dan menjalani setiap proses Tuhan. Ayat yang kedua, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, ke rumah Potifar, seorang Mesir pegawai istana Fir'aun. Kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Yusuf sebelum sampai di rumah Potifar, dia dibuang ke dalam sumur. Oleh siapa? Oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Karena saudara-saudaranya sangat membenci Yusuf. Ini adalah proses yang pertama yang dialami oleh Yusuf. Sungguh, dibuang ke dalam sumur sangat tidak enak. Mungkin ketika dibuang ke dalam sumur, Yusuf berkata di dalam hatinya, saya tidak punya harapan lagi untuk hidup. Mungkin dia terluka. Dia mungkin mengalami benturan dan lain-lain sebagainya. Tubuhnya sakit, tubuhnya terluka. Tetapi tidak sampai di situ. Ketika orang Ismail lewat, maka Yusuf diangkat dari dalam sumur lalu dijual dengan harga 20 sikal perak. Yusuf dijual. Mereka tidak puas, dibuang ke dalam sumur, lalu mereka mengangkat Yusuf dan menjual kepada orang Ismail. Setelah orang Ismail membeli Yusuf, Yusuf dibawa kemana? Ke rumah Potifar. Yusuf dijual lagi. Secara manusia pasti Yusuf akan mengalami kepahitan. Mengapa beban ini harus terjadi pada saya? Padahal Yusuf adalah anak kesayangan ayahnya. Kalau kita tahu anak bontot berarti anak yang paling disayang.
oleh semua saudara-saudara, bukan? Ya. Tetapi dia mengalami proses yang sangat berat di dalam hidupnya. Tentunya ini bisa membuat Yusuf pahit hati, menimbulkan kebencian kepada saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf tidak banyak protes, tidak banyak bersungut-sungut, tidak banyak berbantah-bantah, ya, tidak banyak bertanya-tanya di dalam dirinya, tidak menyalahkan saudara-saudaranya, tidak menyalahkan Tuhan, tetapi dia terima, dia jalani, dia terima dan dia jalani. Tidak hanya Yusuf saja. Kalau kita membaca Ayub adalah orang benar, orang saleh, orang yang jujur di hadapan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, tetapi dia juga mengalami proses Tuhan. Apa proses Tuhan di dalam kehidupannya? Kambing dombanya diambil, habis. Tidak hanya itu saja, anak-anaknya meninggal. Bahkan istrinya tidak mendukung dia dikala dia sakit. Kambing dombanya diambil, anak-anaknya diambil, dan pada akhirnya dia diberikan suatu penyakit. Namanya bara. Bara menutupi tubuhnya dari kepala sampai kepada kaki. Saudara tahu apa itu bara? Bara adalah sebuah penyakit yang menggelembung, yang timbul di seluruh tubuh, dan penyakit itu akan bernanah. Penyakit itu berbau busuk. Itulah yang dialami oleh Ayub. Suatu proses yang sangat luar biasa dialami oleh Ayub. Bahkan istrinya menyuruh untuk meninggalkan Tuhan. Ngapain lagi kamu percaya kepada Tuhan? Toh segala sesuatu telah diambil oleh Tuhan. Bahkan engkau sendiri sampai saat ini tidak sembuh, tetapi penyakitmu semakin parah. Tetapi Ayub bertahan dalam proses itu. Ayub bertahan di dalam proses itu. Bapak Ibu yang terkasih, dan ketika Ayub bertahan di dalam proses itu, di pasal yang terakhir, di pasal 42 dikatakan, di ayat yang ke-10 bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Jadi apapun yang menjadi proses Tuhan di dalam hidup kita, mari kita terima, kita jalani. Sebab di balik setiap proses-proses Tuhan yang datang di dalam kehidupan saya dan saudara, ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan. Tapi terkadang yang kita lihat ya, setiap orang kalau diproses bukan semakin dekat dengan Tuhan, semakin jauh, semakin mundur. Tadinya semakin bergairah dalam melayani Tuhan, semakin mundur dalam melayani Tuhan. Dia berapi-api, bersemangat di dalam mengiring Tuhan, akhirnya makin pudar, makin mundur. Karena apa? Mengalami proses-proses Tuhan. Padahal setiap proses itu ada berkat yang sedang menanti dia di ujung sana. Ya. Kita tahu bahwa Pak Carlo di saat mengalami pecah pembuluh darah, tentunya
sesuatu yang sangat menggentarkan iman daripada istri. Saat itu dokter berkata bahwa malam hari ini pun harus dioperasi. Tidak mungkin, secara medis tidak mungkin hidup, tidak mungkin selamat, tidak mungkin pulih. Tetapi oleh karena iman daripada seorang istri yang luar biasa, di jam 3 subuh ketika saya dan Pak Gembala sedang dalam perjalanan kembali dari Bekasi ke Jakarta, Ibu Rita menelpon saya. Ibu, sambil menangis, Bu Gembala, Pak Carlo disuruh untuk operasi. Tetapi saya tidak mau. Saya percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan dia. Saya berkata bahwa kalau itu imanmu, percaya Tuhan akan memulihkan. Dan kita berdoa. Dan Tuhan melihat iman percaya seorang istri yang datang sungguh-sungguh kepada Tuhan membawa suaminya. Beberapa hari kemudian, tanpa melewati operasi, Pak Carlo siuman. Dan puji nama Tuhan, Tuhan bisa mengembalikan setiap memorinya. Dan saat ini dia berada di gereja. Dia boleh melayani kembali. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita di saat-saat kita tidak mampu, di saat-saat kita tidak berdaya. Justru Tuhan izinkan proses. Untuk apa? Untuk melihat kemurnian iman kita. Saat kita diproses, mari katakan kepada Tuhan, Tuhan mampukan aku. Di saat kita diproses, kita sebagai manusia, kita tidak mampu dan kita tidak sanggup berjalan sendiri. Tetapi kita bisa berjalan dengan kekuatan dari Tuhan. Kita bisa berjalan oleh karena pimpinan Roh Kudus. Gereja ini, Bapak Ibu tahu, kalau boleh ada di tempat ini, itu pertarungan iman yang sungguh luar biasa. Pengurus telah bergumul berpuluh-puluh tahun. Bahkan sejak masih ada almarhum gembala kami, sudah bergumul untuk memiliki tempat sendiri. Tetapi harus melewati proses kontrak setiap 2 jam. 500.000 saya ingat waktu itu di Darmala. Dipindahkan lagi ke Kenari Mas di lantai 4. Kita kontrak lagi di situ. Dari lantai 7 naik ke dari lantai 4 naik ke lantai 7. Melewati proses yang tidak enak. Di saat COVID, kita tidak sedang melakukan ibadah. Kalau tidak ibadah, persembahan pun tidak ada, ya kan? Lama sekali kita tidak melakukan ibadah tatap muka. Tapi disitulah Tuhan menuntut kita untuk memiliki tempat sendiri. Apakah kita punya dana? Ya, kita punya dana. Kita menabung. Setiap jemaat menabung di gereja ini 150 juta. Sedangkan tempat yang diberikan kepada kita seharga miliaran. Tidak masuk di akal kita. Kita punya dana 100-an juta, harus membeli gedung miliaran. Secara manusia tidak masuk di akal kita. Tetapi kita harus menerima dan menjalani proses ini. Pak Gembala sudah disuruh untuk mencari tempat, berkeliling kemana-mana. Dan juga ada pengusaha yang memberikan tempat di Kemayoran.
teman dari hambanya Pak Budi. Kamu tinggal gratis, semua lengkap. Tetapi di situ kita tetap berdoa. Pendoa-pendoa di tempat ini, setiap pengurus tetap berdoa, minta petunjuk daripada Tuhan. Ibu Lena sudah berdoa dan mendapat petunjuk bahwa tempat akan seperti ini. Akan dikelilingin oleh kaca. Ibu Ratna berdoa, Pak Gembala berdoa. Dan pada saat itu saya berada di Kupang. Saya juga mengalami pergumulan yang berat, tidak bisa kembali ke Jakarta karena keadaan NTT saat itu mengalami peningkatan COVID-19. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus kami lakukan Tuhan? Tuhan hanya katakan, jangan keluar. Oke Tuhan. Saya tidak banyak bertanya, tapi saya menelpon Pak Gembala. Saya katakan, Tuhan katakan jangan keluar. Pak Gembala katakan, kenapa tidak keluar? Saya bilang, saya tidak tahu. Pokoknya Tuhan katakan jangan keluar. Kalau Tuhan katakan seperti itu, taat saja. Karena Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu di balik semuanya ini. Pada akhirnya, singkat cerita, kita tidak keluar, kita bertahan. Dan Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Di balik semua proses Tuhan itu. Kalau kita menabung, saya sering katakan kepada Pak Gembala, kalau kita menabung mungkin sampai hari ini, kita mengandalkan tabungan kita sampai hari ini, kita belum memiliki tempat ibadah sendiri. Tetapi karena kita melangkah dengan iman, sekalipun kita nggak punya uang hanya 150 juta. Kalau kita mengukur kemampuan kita dengan keadaan ekonomi kita, nggak akan mungkin. Tetapi karena kita melangkah, mempertaruhkan iman kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan melakukannya bagi kita. Amin. Yang kedua, yang harus kita lihat, apa sih rahasia kemurnian iman daripada Yusuf? Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Boleh kita lihat dari ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Yusuf selalu mengandalkan Tuhan. Apa buktinya? Ayat yang kedua, Yusuf disertai Tuhan. Yusuf disertai Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang terjadi? Segala pekerjaannya selalu berhasil. Amin. Amin. Yusuf disertai Tuhan. Oleh sebab itu segala pekerjaannya dibuat berhasil. Yang berikut, Yusuf diberikan kuasa. Ayat yang keempat kita boleh lihat. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Ia boleh melayani dia kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Yusuf menjadi orang kepercayaan. Kita tahu bahwa mungkin di dalam rumah itu, di dalam istana itu, banyak sekali pegawai-pegawainya. Tetapi ketika Yusuf yang baru datang, yang kita katakan bahwa orang barulah di tempat itu, dia boleh mendapat suatu kepercayaan. Ya. Kenapa dia dipercaya oleh Tuhan? Dia dipercaya oleh tuan rumah tersebut. Mengapa dia dipercaya oleh Potifar?
Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan katakan di Yeremia 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi mau orang yang diberkati, kita harus mengandalkan Tuhan. Tidak hanya itu saja, Yusuf menjadi berkat. Ya, kita akan baca dari ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Bahwa Tuhan memberkati segala milik orang Mesir itu. Apa yang diberkati? Memberkati rumahnya, memberkati milik yang ada di ladangnya. Tuhan mempromosikan Yusuf. Kenapa? Dia punya hati yang takut akan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Kita melihat Daud. Kalau kita ingat cerita Daud melawan Goliat. Daud orangnya sangat kecil, melawan Goliat yang tubuhnya sangat besar, melawan Goliat yang sangat perkasa. Goliat datang dengan segala macam pedangnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud datang hanya dengan 5 buah batu kecil dan juga umpan. Daud dapat mengalahkan Goliat dengan batu dan juga umpan. Kalau dipikir-pikir, nggak mungkin. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Daud melakukan dengan kekuatan Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini, kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini, maka Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menyertai kita. Apa sih yang sulit bagi kita? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang terpenting kita mengandalkan Tuhan. Segala kekuatan kita, pikiran kita taruh ke dalam tangan Tuhan. Maka apa yang kita butuhkan, kita dapatkan. Kita akan menjadi orang-orang yang dipercaya. Dipercaya di mana? Di lingkungan kita. Melalui kehadiran kita. Banyak orang diberkati. Dipercaya di mana? Di pekerjaan kita. Melalui kehadiran kita, banyak orang ditolong. Banyak orang merasakan ketenangan. Melalui hidup kita, banyak orang diberkati. Inilah yang dituntut daripada kehidupan kita. Apakah kita mau hidup seperti Yusuf, senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini? Yang berikut, apa sih rahasia kemurnian daripada Yusuf? Yang ketiga adalah hidup dalam kekudusan. Kekudusan sangat penting di dalam kehidupan orang-orang percaya. Terutama bagi setiap kita yang melayani Tuhan. Kenapa? Kita melayani Allah yang kudus. Oleh sebab itu kita dituntut untuk hidup kudus. Tentunya kita tidak bisa hidup kudus dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita bisa hidup kudus dengan kekuatan Roh Kudus. Di ayat 7 sampai ayat ke-19.
di sini menunjukkan kekudusan hidup daripada Yusuf. Di ayat yang ke-8 kita melihat bahwa Yusuf menolak ajakan istri daripada Potifar. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Yusuf sungguh berterima kasih untuk setiap kepercayaan yang diberikan kepadanya. Oleh sebab itu Yusuf selalu menjaga yang namanya kekudusan. Sekalipun di dalam rumah itu kondisinya sangat memungkinkan untuk Yusuf melakukan segala sesuatu untuk memuaskan kedagingannya. Tetapi oleh karena Yusuf selalu mengandalkan Tuhan, oleh karena Yusuf selalu menyertakan Tuhan di dalam kehidupannya, maka Yusuf menolak ajakan daripada istri Potifar. Yang kedua, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya. Kita bisa baca di ayat 10b. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ketika Yusuf diajak, Yusuf menolak. Oh enggak, aku enggak mau. Karena tuanku Potifar telah memberikan kepercayaan yang sangat luar biasa kepadaku, dan tidak mungkin aku menjadi seorang pengkhianat. Ya mungkin dia berpikir seperti itu. Tetapi istri Yusuf berusaha untuk membujuk dan membujuk dari hari ke hari, dari hari ke hari. Sebagai seorang laki-laki pasti tidak tahan dan tidak kuat. Betul? Dengan segala rayuan dan juga bujukan seorang istri Potifar. Tentunya istri Potifar adalah seorang wanita yang sangat cantik, dan dia berdandan yang sangat luar biasa. Tentunya itu akan membuat hati Yusuf hanyut dengan segala rayuannya. Kalau dikatakan seorang nyonya, pasti penampilannya luar biasa. Tidak cantik saja, tetapi pasti wanginya luar biasa. Dan itu adalah sesuatu yang sangat menggoda seorang Yusuf. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf tidak memberikan telinganya untuk mendengarkan semua rayuan daripada istri Potifar. Dia tidak mendengarkan bujukan-bujukan itu. Saudara, di dalam hidup kita banyak sekali kita mengalami bujukan-bujukan. Bujukan dari teman, bujukan dari orang-orang di luar sana. Untuk apa? Untuk bisnis. Oh, kalau kamu ikut bisnis ini sebulan saja, pasti kamu mendapatkan untung yang luar biasa. Yang penting kamu harus invest sekian. Bujukan apa lagi? Sebagai seorang suami banyak bujukan-bujukan. Ya. Melalui medsos, sekarang banyak sekali ya bujukan-bujukan di medsos. Ya. Masuk rayuan-rayuan gombal di medsos. Dan kalau menjadi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, akan termakan dengan segala rayuan itu. Rayuan apa lagi? Rayuan yang datang secara nyata-nyata. Sebagai suami ataupun sebagai istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri akan didatangi oleh pria-pria, oleh wanita-wanita yang ingin menghancurkan kita. Banyak rayuan-rayuan yang diberikan.
seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Dia tidak mau mendengarkan segala rayuan-rayuan itu. Apakah stop di situ saja? Di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa Yusuf meninggalkan dan lari keluar. Jadi saat itu mereka berada di dalam rumah karena dia berusaha untuk membujuk Yusuf dengan menarik bajunya. Mungkin dia merayu-rayu, memegang-megang. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf berlari keluar meninggalkan bajunya. Bapak Ibu yang terkasih, akan ada banyak hal yang kita alami di dalam hidup ini. Banyak godaan-godaan yang akan menimpa hidup kita. Banyak rayuan-rayuan yang akan datang di telinga kita, yang akan menghimpit hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan menginginkan kita untuk selalu hidup di dalam kekudusan. Sebab ketika kita tidak berada di dalam kekudusan, kita tidak akan melihat Tuhan. Kita tidak akan mengalami kemenangan lepas kemenangan. Kita tidak akan mengalami pemulihan. Mari kita belajar daripada seorang Yusuf. Yusuf adalah seorang pribadi yang sangat luar biasa. Yang berikut, rahasia kemurnian daripada Yusuf yang terakhir adalah berpaut pada Tuhan. Ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Apa itu berpaut? Berpaut adalah berpegang kuat-kuat. Berpaut adalah melekat. Berpaut adalah melilit pada suatu benda erat-erat. Nah, Yusuf berpaut kepada Tuhan. Sehingga Tuhan beracara di dalam kehidupannya. Sekalipun dia mengalami fitnahan yang sungguh luar biasa oleh istri Potifar, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Kenapa? Dia berpaut kepada Tuhan. Dia berpegang erat-erat di dalam kekuatan tangan Tuhan. Dia melekat kepada Tuhan. Mazmur 91 dikatakan bahwa setiap yang melekat kepada Tuhan, maka apa saja akan diberikan kepadanya. Yusuf menjadi kesayangan daripada kepala penjara. Ya, kalau kita baca di ayat yang ke-21. Sekalipun dia difitnah dan pada akhirnya dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi disitulah Tuhan beracara di dalam kehidupannya. Kenapa? Dia berpaut kepada Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi semakin dia digencet, semakin dia ditekan, semakin dia berpaut kepada Tuhan. Dia menjadi kesayangan daripada kepala penjara. Dipercayakan kepadanya. Jadi tidak hanya di istana, Yusuf dipercayakan untuk mengatur segala sesuatu. Tetapi ketika dia diizinkan berada di dalam penjara sekalipun, Tuhan beracara bagi dia. Sehingga disitulah dia menjadi orang kepercayaan daripada kepala penjara. Segala sesuatu diatur olehnya. Segala sesuatu dapat dikerjakan oleh dia. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-23 dikatakan bahwa apa saja yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Itulah kuncinya.
apa saja yang dikerjakan dibuat berhasil. Kita sebagai orang-orang percaya, kita jangan lengah dengan kehidupan ini. Setiap saat kita harus diproses. Untuk apa? Untuk Tuhan mengetahui kemurnian iman percaya kita. Kita mau belajar seperti Yusuf. Yusuf adalah pribadi yang sangat luar biasa. Dia tidak meninggalkan Tuhan, tetapi imannya semakin dimurnikan. Kenapa? Karena dia menerima setiap proses Tuhan dan dia menjalaninya. Yang kedua, dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Yang ketiga, dia hidup di dalam kekudusan. Dan yang keempat, senantiasa berpaut kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan di siang hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Saya undang tim musik maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri. Janjimu seperti fajar pagi hari. Apapun yang saudara alami saat-saat ini, datang pada Tuhan. Dia ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang peduli. Dialah tempat perlindungan kita. Dialah tempat perteduhan kita. Haleluya. Kehidupan ini, jalan mana yang harus kami pilih? Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu hanya Kau Tuhan, tempat jawabanku. Kau tahu Kau tidak pernah sendiri. Aku pun tahu Ku tak pernah sendiri. Kau menggendong kami, Kaulah yang menggendongku. Tanganmu membelai kami, tanganmu membelaiku. Cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti proses Tuhan yang kita alami. Ku tahu, ku tak
ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi. Imani pujian ini saudara. Tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Kami tahu betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Begitu banyak proses Tuhan yang kami alami di dalam hidup ini, tetapi kami mau hidup seperti Yusuf Tuhan. Kami mau menjadi pemenang-pemenang di dalam Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus menyatakan kemurnian iman kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami tidak mau gagal Tuhan, karena kami percaya Engkau beserta dengan kami. Engkau memegang tangan kami, maka tidak ada satupun, apapun, proses apapun, pergumulan apapun yang dapat menggagalkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau bantu dan Engkau tolong kami, agar kami menjadi pemenang-pemenang Tuhan di dalam setiap proses Tuhan yang kami alami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati oleh Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Siapa yang diberkati pada siang hari ini? Haleluya. Semua kita diberkati ya. Terima kasih buat Ibu Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Segala berkat Tuhan yang Tuhan telah percayakan, Tuhan telah memberkati kita. Kita akan kembalikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan naikkan pujian betapa dalamnya.
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Ketika firman-Mu kami terima dan kami bersyukur Tuhan. Ketika melihat kehidupan kami juga kami menyadari Tuhan, hal-hal yang paling sederhana dalam mempraktikkan iman kami. Tapi ketika hari ini firman-Mu datang, itu yang menjadi dasar bagi kami untuk berpijak. Jika Engkau izinkan ada proses dalam kehidupan kami Tuhan, hanya hal yang kami ingat, kami selalu mengandalkan Engkau. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Hal-hal yang sering kami lewatkan, tapi biar mengokohkan kami karena pengalaman bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah diingatkan melalui pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa buat hamba-Mu Bu Sarje, Tuhan berkati kehidupannya. Kebenaran-Mu selalu ada dalam setiap langkahnya, menjadi penolong bagi hamba-Mu Pak Gembala dalam memimpin gereja, melayani, bahkan menggembalakan umat-Mu di tempat ini. Bapa di surga, terpujilah Tuhan. Biar mereka menjadi pemimpin, menjadi panutan, menjadi pengingat bagi kami. Ketika kami semua diizinkan untuk ada dalam sebuah proses hidup, kami boleh ingat Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Ketika pagi hari ini juga kami rindu Tuhan untuk berdoa bagi bangsa ini. Kami berdoa, kami percaya ketika pemerintahan ini terpilih, bukan karena terpilih oleh karena sebuah agenda, tapi kami percaya ada agenda besar yang Tuhan percayakan bagi pemimpin-pemimpin kami, bagi Pak Prabowo dan Gibran. Kami percaya melalui mereka Tuhan, biar hukum ditegakkan di bangsa ini Tuhan. Kami percaya ada salom atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya ada nama-Mu ditegakkan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa bagi setiap pemerintahan, setiap pembantu-pembantu presiden kabinet yang ada. Kami berdoa mereka boleh bersinergi dengan baik. Semua lembaga tinggi negara Tuhan berkati mereka semua. Semua bentuk apapun juga daripada praktek hukum kami berdoa, kami tolak. Setiap apapun juga yang bukan berdasarkan dengan keadilan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi kekayaan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa biar semua dapat dikelola dengan baik untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Kami Tuhan berkati mereka semua. Baik juga hamba-hamba Tuhan yang berada di lembah, di gunung, di pelosok-pelosok dalam penginjilan mereka. Kami percaya firman ketika ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Hari ini kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang sakit. Kami percaya kalau itu sebuah proses, kami percaya Tuhan berikan mereka jalan keluar. Kami percaya iman yang sama kami boleh beritakan kepada mereka. Jika itu orang tua kami sebagai anak kami beritakan kepada mereka bahwa ketika mengandalkan Tuhan ada maksud Tuhan, dan kami boleh keluar sebagai pemenang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang sakit, yaitu Pak Sikus yang ada di rumah sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa-Mu tidak terbatas untuk menjamahnya. Dan ketika kami percaya hari ini iman hamba-Mu juga sudah membuat dia boleh merasakan sebuah perubahan yang dasar. Ada mujizat boleh terjadi, obat-obat yang dikonsumsi, setiap tindakan oleh dokter kami berdoa, tapi kuasa-Mu lebih besar sehingga semua menjadi penyempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan boleh terjadi bagi Pak Sikus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu juga yang berada dalam proses pemulihan, Pak Gunawan, juga Pak Budi, juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak sempat kami sebutkan. Kami percaya kuasa-Mu terjadi atas mereka juga. Kesembuhan, pemulihan, kesehatan mereka Tuhan kerjakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi gereja kami Tuhan Yesus. Kami berdoa
Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Pelayanan di tempat ini adalah milik-Mu Tuhan. Kalau Engkau sudah mendirikan, tidak ada satupun juga yang menutupnya. Dalam nama Yesus, semua kebutuhan keuangan kami berdoa taruh dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa bagi semua yang melayani hari ini di altar-Mu. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka berlimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua jemaat-Mu yang hadir siang hari ini kami berdoa. Jika mereka juga ada dalam setiap pergumulan hidup mereka, kami percaya Tuhan, kami bawa firman ini sebagai kemenangan yang kami raih nanti. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami. Kami mau sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat ini kita akan melihat pengumuman di layar. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu, keluarga besar Gereja Utusan Kristus. Kami menyapa dalam hangat Bapak Ibu yang baru bergabung dalam ibadah minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Santi Pei atas pemberian firman Tuhan hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan selalu mengikuti pelayanan keluarga Ibu. Perayaan Mukman ruang bersama untuk berdoa dan berpuasa bagi bangsa dan negeri akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30. Link conference akan dibagikan melalui WhatsApp GUK Media. Hadirilah kelas Bible Class online yang akan diadakan setiap hari Selasa pukul 19.30. Link conference akan dibagikan melalui WhatsApp GUK Media. Pelayanan orang malam, ruang bersama untuk berbagi makanan atau materi lainnya kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Dikoordinasi oleh Bapak Marinapi Tunggu setiap Selasa pukul 10 malam. Terima kasih atas donatur dan tulang melayani minggu ini. Kenari for Christ, ruang bersama untuk memuji Tuhan dan berdoa, akan diadakan di Plaza Kenari Mas setiap hari Kamis pukul 18.30. Renungan Pasukan Tuhan akan diadakan setiap Jumat pukul 9 malam. Link conference akan dibagikan melalui WhatsApp GUK Media. Music for Excellence, latihan bersama untuk pelayan yang bertugas di hari Minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 7.30 pagi. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur dana misi, dapat menabur melalui rekening khusus misi yang tertera di layar. Saya dapat memberikan langsung pada kotak persembahan misi di setiap minggunya. Dalam mendukung program pembuatan atau memberi semangat, bagi Bapak Ibu yang mau berkomitmen bergabung di keluarga besar Gereja Utusan Kristus, dapat mengisi formulir pendaftaran anggota jemaat yang disediakan di media Asia. Bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan pribadi, dianjurkan untuk stempel karcis parkir agar tidak mengikuti biaya per jam. Stempel dapat diminta di media sound system. Untuk penjagaan kebersihan ruangan ibadah Gereja Utusan Kristus, mengingatkan semua jemaat agar tidak membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan ibadah. Bagi Bapak Ibu yang berkepentingan melayani sebagai usher, kolektor atau tim musik, dapat menghubungi Bapak Henry sebagai koordinator ibadah dan Ibu Monica sebagai koordinator tim musik. Jadilah pada minggu depan, Gereja Utusan Kristus di Plaza Kenari Mas Lantai 7, mari ajak teman dan saudara beribadah bersama di Gereja Utusan Kristus.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih tim multimedia. Pagi ini saya mau menyapa dan baru pertama kali beribadah di tempat ini. Bisa melambaikan tangannya? Ada? Ada. Bisa disalami, ada 2 orang. Saya undang bangkit berdiri. Ya, terima kasih, puji nama Tuhan. Ya, kami mengundang hari Minggu ke depannya bisa bersama-sama di tempat ini beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Ada tambahan pengumuman dari Pak Pardin, kami persilakan. Shalom Bapak Ibu. Tambahan pengumuman selesai ibadah dan makan siang bersama, nanti kaum ibu ada latihan sebentar untuk bernyanyi gitu ya. Setelah itu akan dilanjutkan ada kelas penginjilan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kelas penginjilan ini akan diadakan sampai akhir bulan tanggal 15, 22 dan 29. Jadi diharapkan Bapak Ibu teman-teman semua bisa ikut terlibat dalam kelas penginjilan, karena kami berharap setiap dari kita masing-masing jemaat Tuhan belajar dan mau bergerak untuk menginjil. Amin. Demikian informasi tambahan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita bersama-sama katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Jemaat Tuhan, mari arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus berjanji sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Segala rancangannya baik dalam hidup kita. Pulanglah dan nantikan Dia, intim dengan Dia. Maka engkau akan mengalami banyak hal yang Dia akan beritahu kepadamu. Dia akan nyatakan kepadamu karena Dia mengasihi engkau. Tuhan memberkati rohanimu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu. Dibuat berhasil dan beruntung. Damai dan sukacita datang dari Bapa. Keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Bimbingan, pertolongan, penghiburan Roh Kudus. Ketiga nama yang esa ini menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada WL.
tunggu sebentar. Ya, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Bapak Gembala yang baru pertama kali beribadah di tempat ini dan yang melayani agar berdiri di depan, disalami oleh jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.